Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Berjumpa lagi dengan saya, Sutrisno Taslim, pada hari ini pada perenungan pagi tanggal 9 Mei 2020. Perenungan hari ini kita ambil dari Injil Yohanes 14 ayat 7 sampai dengan 14. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Saudara-saudaraku yang terkasih, tetangga saya baru saja melahirkan seorang anak yang ketiga. Banyak yang memuji anak yang baru lahir itu mirip dengan ayahnya. Dan ada juga yang mengatakan mirip dengan kakaknya yang kedua. Rambutnya, matanya, seperti pinang dibelah dua dengan ayahnya. Seorang anak pasti sama dengan ayahnya, dan karakter seorang ayah biasanya tercermin kepada anaknya. Hari ini, Yesus dalam Injil yang kita renungkan menegaskan, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa." Yesus ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Dia sungguh berasal dari Bapa. Sifat dan karakter Bapa ada di dalam Yesus. Jadi kalau kita mengenal Yesus, sesungguhnya kita juga mengenal siapa Bapa itu. Sungguhkah kita mengenal Bapa yang mengutus putranya, Tuhan kita Yesus Kristus? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus, kita sudah cukup lama menjadi Kristen. Bahkan sejak dalam kandungan ibu telah menjadi Kristen. Kalau begitu, sejauh manakah kita mengenal Yesus dan Bapa? Jangan-jangan kita seperti Filipus yang berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kita tak sungguh-sungguh mengenal Bapa. Bahkan kita tak mau tahu siapa Bapa itu. Gambaran seorang Filipus dalam Injil hari ini juga merupakan gambaran pribadi kita masing-masing. Kita sering tak mau mengerti akan kehendak Tuhan. Kita hanya biasanya mendikte Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan dan harapkan. Jelas-jelas Tuhan memberikan begitu berkat yang melimpah. Masih saja kita mengeluh dan meminta semua hal yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Kita sering ragu-ragu akan penyertaan Yesus dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Tuhan selalu menyertai kita. Namun kita khawatir bahwa akan bahaya yang sesungguhnya tidak ada dan tak perlu dikhawatirkan. Kita tahu bahwa Tuhan mengampuni kita. Tapi masih saja kita cemas akan masa depan di dunia sana. Kalau demikian, apa bedanya kita dengan Filipus? Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus mau menyatakan melalui Injil hari ini bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Yesus bersatu dengan Bapa sehingga rupanya memperlihatkan keberadaan Bapa. Maka kembali Yesus tegaskan kepada kita semua, "Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku." Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat 11. Apa pekerjaan-pekerjaan itu yang dilakukan Bapa maupun Yesus agar kita percaya? Pekerjaannya itu adalah perbuatan kasih terhadap sesama. Peduli terhadap mereka yang mengalami kesusahan, kesulitan, ataupun sedang menderita. Pekerjaan-pekerjaan yang disertai mukjizat adalah bukti nyata dari kuasa Allah yang bekerja di dalam dirinya. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih,
Kalau kita percaya kepada Yesus, kita juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya dan akan menjadi saksi bagi Bapa di dalam Yesus. Marilah kita mau dengan sungguh-sungguh lebih mengenal secara mendalam, secara pribadi akan Bapa. Kita juga selalu mau mempersatukan hidup kita dengan Yesus Tuhan, dengan setia dan menyambut Dia, Tuhan kita, di dalam perayaan Ekaristi. Selamat berakhir pekan, selamat bersukacita dalam Tuhan bersama keluarga. Tetap di rumah saja kita melawan virus corona. Dan jangan lupa, tetap semangat dalam doa. Kasih Allah Bapa yang besar melalui Yesus Tuhan selalu menyertai kita di mana saja kita berada. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.